What's up inlanders? Di dunia yang beragam sama penuh sejarah ini ternyata menyimpan peristiwa-peristiwa yang penuh dengan tanda tanya. Termasuk para pemimpin atau penguasa sejarah ini. Meski mereka tuh jadi pemimpin yang terhormat, tapi tetap aja gitu ada aja orang yang gak suka sama mereka. Bahkan orang-orang itu mencoba melakukan percobaan pembunuhan. Meskipun melakukan percobaan pembunuhan sampai ratusan kali, tapi tetap aja gitu mereka tuh gak gagal. Dan siapa aja sih pemimpin yang ngalamin percobaan pembunuhan berkali-kali ini? Simak videonya. Bentar dulu ya inlanders. Buat kalian yang belum pencet tombol subscribe, pencetlah biar informasi menarik sama mendidik ini bisa terus kalian dapatin. Lanjut. Jadi yang pertama ada Adolf Hitler. Nah, pasti dari kalian ini udah gak asing lagi lihat kumis dari orang ini. Ya, dia adalah Hitler. Diketahui Hitler ini juga pemimpin partai Nazi, sama salah satu diktator paling berpengaruh di dunia. Meski jadi orang yang terhormat sama disegani, tapi ya tetap aja gitu ada orang yang nyoba buat ngelakuin pembunuhan. Ya hal ini terbukti pas tahun 1921 sih. Jadi di mana waktu itu Hitler tuh ditembaki sama orang yang gak dikenal pas lagi berpidato gitu. Tapi ya tetap aja gitu gagal karena stok hoki Hitler kan banyak deh. Bahkan menurut sumber ini ya, waktu Hitler ditembak dia tuh bukannya lari tapi malah ngambil pistol balik dan nembakin balik ke arah pelaku gitu. Anjir lah kok bisa gitu. Nah kemudian pas tahun 1939 lagi-lagi nih terjadi rencana pembunuhan buat si Führer ini oleh tentara Polandia yang caranya tuh ngedakin mobil pas lagi dikendarain sama si Hitler. Tapi tetap aja gitu gagal. Dan selain percobaan pembunuhan fisik, ternyata voodoo itu juga dilakuin Vignanos. Dimulai dari Willem Sibroek, si Kang Santet, yang memutuskan buat membunuhnya pakai ilmu sihir dengan cara ngumpulin sekelompok temannya di sebuah kabin dan nyoba manggilin dewa-dewa buat bunuh pemimpin Jerman itu. Mereka makain seragam Nazi ke sebuah boneka sambil neriakinnya gitu dan memalu paku ke jantung boneka itu. Kemudian si Brooke itu memenggal kepalanya pakai kapak dan nguburnya itu dalam-dalam di hutan. Tapi ya tetap aja gitu rencana tuh gagal. Bahkan Nilanus ditotalin ada 8 plot rencana pembunuhan Hitler. Apa nih tanggapan kalian? Komen dong. Yang kedua ada Fidel Castro. Fidel Castro itu juga seorang pemimpin Kuba. Dia tuh juga termasuk manusia yang paling sulit dibunuh. Diketahui dia tuh juga memimpin selama setengah abad lebih. Dan menurut si Fabian Escalante, waktu ngelindungin Fidel Castro, dia tuh ngeklaim kalau sebanyak 638 percobaan pembunuhan ke Fidel Castro. Tapi sayangnya ini Lanus, gak ada yang berhasil bahkan satupun. Bayangin aja nih, ada 600 percobaan lebih tapi gagal semua. Bahkan dia tuh masih hidup sampai umurnya tuh yang ke-90. Jemput apa sih ini pakai Fidel, aku nggak tahu juga. Dan diketahui Lanus salah satu dalam pembunuhnya tuh, udah tahu kan kalian siapa tuh CIA. Nah si CIA ini mencoba membunuh si Castro yang caranya tuh ngeracunin makanannya lah, ngasih rokok yang meledak lah, bahkan sampai-sampai nyewain mafia buat ngebunuh dia gitu. Nggak habis pikir sih emang. Ya kalian bisa gambarkan satu kata buat CIA karena kegagalannya. Komen aja tuh di bawah. Next ada Yasser Arafat. Yasser Arafat itu juga adalah seorang pemimpin Palestina yang juga sulit dibunuh Indonesia. Karena setiap aksi pembunuhan ke dia itu selalu gagal. Misalnya di tahun 1985, Yasser Arafat tuh selalu aja gitu berhasil lolos dari pembunuhan yang dilakuin sama orang Israel. Jadi pas itu Air Force F-15 Israel tuh nyerang dan melakukan pengeboman di markas tentara Palestina. Dan akhirnya tuh berhasil ngebunuh 73 orang kecuali Yasser itu sendiri gitu. Wih gile lah pokoknya. Jadi bikin heran gitu. Jadi selain kejadian itu, ternyata Yasser Arafat itu juga pernah selamat pas pesawat itu jatuh akibat badai pasir di Libya pada tanggal 7 April 1992. Padahal nih Lanus, pas kecelakaan itu 2 orang pilot sama seorang insinyur tuh tewas. Sementara Yasser Arafat tuh cuman ngalamin luka memar dan tergoncang gitu. Wah ajab sih. Tapi ternyata akhirnya pemimpin Palestina ini juga meninggal di umur yang ke-75 tahun. Ya tepatnya pas di tanggal 11 November tahun 2004. Jadi kematiannya tuh jadi salah satu misteri sampai saat ini Lanus. Dan salah satu perkiraannya adalah diracuni. Oke lanjut ada Hussein bin Talal. Hussein bin Talal ini adalah Raja Yordania yang lanjutin tahta ayahnya yang namanya tuh Raja Talal gitu. Ya bukan Raja Tolol ya, tapi Raja Talal. Ya iyalah namanya juga Hussein bin Talal ya kan. Kenapa dia juga disebut sebagai orang yang sulit dibunuh? Karena diketahui dia tuh juga pernah ngalamin lebih dari 12 percobaan pembunuhan dan semuanya itu gagal. Salah satu yang terparah pas tanggal 20 Juli. Ketika itu Raja Yordania I ngerasain upaya pembunuhan yang dilakuin sama ekstremis Palestina. Diketahui insiden itu cuma newaskan kakeknya doang. Nah sementara dia sendiri tuh selamat dari tembakan karena peluru yang mengenai medali yang dipakai sama si Hussein tadi. Oke orang ini ya. Meski begitu ya akhirnya Hussein bin Talal ini juga meninggal di usianya yang ke-63 karena kanker. Lanjut ada Zog dari Albania. Zog ini juga seorang raja Albania yang merintah dari tahun 1928 sampai 1939. Dan selama pemerintahannya tuh dia tuh juga dikabarkan
pernah lolos dari sedikitnya 55 upaya pembunuhan. Wah lumayan tuh ya. Dan salah satunya tuh terjadi pas tahun 1931. Jadi waktu itu ya, Zog itu juga pernah datangin ke rumah opera dan tiba-tiba penyerangan tuh melakukan serangan ke si Zog tadi. Saat itu ia tuh juga berada di dalam mobilnya. Tapi ya karena dia bawa bekal pistol, langsung dong dibalas. Tembakannya tuh juga ke orang-orang tadi yang nyerang dia tadi gitu. Dan akhirnya tuh dia selamat. Selain itu pas tanggal 23 Februari 1924, Zog itu juga pernah ditembak dan terluka pas datengin parlemen di Albania. Dan bukannya buat balas dendam, namun dia tuh menanggapinya tuh sebagai hal yang wajar dan menghadapinya tuh dengan tenang alias santuy gitu. Oke Laners, terima kasih sudah nonton video ini. Ya semoga info yang kalian dapetin itu berguna. Dan sekali lagi ya, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen buat info update menarik lainnya.